Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Syiaranawli dari Prodi D3 Farmasi kelas 1A semester 2. Dalam video kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai alat potensiometri yang diajukan untuk memenuhi nilai tugas praktikum farmasi instrumen. Apa sih alat potensiometer itu? Nah, alat potensiometer ini adalah umumnya alat yang digunakan pada titrasi potensiometri yang digunakan untuk mengukur beda potensial dengan menggunakan dua elektroda yang akan dicelupkan pada larutan tersebut. Nah, dua elektroda tersebut ada elektroda sebagai petunjuk dan ada elektroda sebagai pembanding. Nah, kedua elektroda ini yang akan dicelupkan kepada larutan tersebut dengan keasaman dan kebasaan yang telah ditentukan sebelumnya, maka akan memunculkan sebuah angka yang nanti akan disebut sebagai pH potensiometer. Dan fungsi-fungsinya apa aja sih? Nah, fungsinya itu yang pertama untuk menentukan konsentrasi suatu ion, yang kedua untuk menentukan pH larutan, yang ketiga untuk menentukan titik akhir titrasi. Nah, untuk menentukan pH suatu larutan, jika larutan tersebut bersifat asam, maka bisa digunakan persamaan pH sama dengan min log H+, dan apabila larutan tersebut bersifat basa, bisa digunakan persamaan pH sama dengan min log OH-. Nah, prinsip kerja alat potensiometer ini seperti apa sih? Nah, prinsip kerjanya ini berdasarkan mekanisme sel elektrokimia, di mana ion H ini terlibat dalam reaksi kimia sel yang akan menentukan konsentrasi ionik-ionik pada suatu larutan yang dengan cara ini dapat memperoleh nilai pH yang sama. Ketika diinginkan suatu nilai pH pada titrasi potensiometri ini, nah alat potensiometer dengan elektroda yang pertama digunakan adalah alat yang dapat menentukan nilai suatu pH. Dan untuk yang kedua ini didasarkan pada kombinasi elektroda referensi, dan untuk pengukuran lain digunakan yang peka terhadap analit. Nah, dengan alat potensiometer ini dirancang untuk bisa menentukan atau menghasilkan nilai tegangan yang sama 0 dalam larutan milivolt. Nah, apabila larutan ini menunjukkan pH sama dengan 7, maka larutan tersebut dapat dikatakan netral. Nah, apabila terjadi peningkatan potensial dengan angka yang lebih positif, maka nilai pH suatu larutan ini bisa lebih rendah. Selanjutnya adalah komponen-komponen dari alat potensiometer. Nah, alat ini tersusun umumnya dari 4 bagian utama. Yang pertama adalah sumber arus listrik. Nah, sumber arus listrik ini digunakan sumber arus listrik yang searah atau DC. Yang kedua itu ada elektroda. Elektroda yang digunakan ini adalah elektroda kombinasi, terkadang dilengkapi dengan termometer untuk bisa menentukan nilai suhunya. Yang ketiga, tekanan geser. Nah, tekanan geser ini digunakan untuk menstandarisasi pelarutan yang digunakan larutan buffer atau larutan penyangga yang sudah ditentukan nilai pH-nya. Terakhir ini adalah recorder yang berfungsi untuk mencatat atau menampilkan besaran pH atau beda potensial dalam suatu larutan yang dihasilkan dalam satuan milivolt. Nah, sebelum melakukan pengoperasian alat, maka alat tersebut harus dikalibrasi terlebih dahulu. Nah, kalibrasi itu seperti apa sih? Nah, kalibrasi ini ditujukan untuk menstabilkan nilai pH sebelum dicelupkan kepada larutan. Untuk melakukan kalibrasi itu menggunakan larutan buffer atau larutan penyangga yang memiliki nilai pH yang lebih spesifik. Itu ada yang bersifat netral atau pH sama dengan 7, ada yang pH-nya kurang dari 7 yang bersifat asam, dan ada yang pH-nya lebih dari 7 yang bersifat basa. Nah, larutan buffer ini bisa dibeli secara komersial di toko-toko online ataupun di toko-toko alat laboratorium. Untuk cara kalibrasinya seperti berikut. Yang pertama, menekan tombol power. Yang kedua, bilas elektroda dengan aquades, lalu keringkan dengan tisu. Yang ketiga, masukkan elektroda ke dalam larutan buffer nomor 7, lalu tekan call, lalu tunggu hingga CFM ready. Yang keempat, bilas elektroda dengan aquades, lalu keringkan dengan tisu. Yang kelima, masukkan kembali elektroda ke dalam larutan buffer nomor 4, lalu tunggu hingga CFM ready lagi. Terus yang terakhir, bilas kembali elektroda dengan aquades, lalu keringkan dengan tisu, kemudian alat siap digunakan. Untuk cara pengoperasiannya, yang pertama dengan cara menekan tombol power yang ada di bagian kanan atas alat. Yang kedua, jika sudah ready, maka bisa diatur suhunya. Yang ketiga, dilakukan cara pengkalibrasian dengan cara yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang keempat, menekan tombol enter gold apabila kalibrasi telah selesai. Yang selanjutnya adalah mengatur alat potensiometer dengan cara menekan tombol mode sampai muncul EMV. Yang selanjutnya adalah masukkan elektroda ke dalam larutan yang akan diuji, lalu tunggu hingga ready dan tunggu hingga angka potensial atau angka pH-nya ini muncul. Jika sudah dilakukan pengujian, maka bisa dibilas elektrodanya dengan menggunakan aquades, lalu dibilas kembali dengan larutan KCl dengan tujuan untuk menjaga elektroda ini tetap stabil dan tidak rusak. Selanjutnya tahap terakhir dengan cara menekan tombol power untuk mematikan alat yang sedikit lebih lama sampai layar monitor ini mati. Kemudian simpan kembali alat ke dalam box dengan aman. Cara pembersihan dan perawatan alat potensiometer. Nah, setelah melakukan uji coba, maka elektroda ini harus segera dilakukan pembilasan dengan aquades dan juga larutan KCl untuk menjaga tadi elektroda ini tidak rusak. Lalu kemudian untuk bagian alat potensiometer bagian luarnya ini bisa dilap dengan lap kering. Kemudian setelah itu bisa dimasukkan kembali ke dalam box dengan rapi agar tetap aman. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan sedikit cuplikan video mengenai penggunaan alat potensiometer. Berikut cuplikannya. Selamat menyaksikan. Alat ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai pH meter, potensiometer, konduktometer, dan juga bisa digunakan untuk mengukur TDS atau Total Dissolved Solid.
Untuk fungsi yang pertama, ini elektrodanya sebagai pH meter atau potensiometer. Dan ini adalah larutan standar untuk pH meter, ini pH-nya 4. Ini juga larutan standar untuk pH meter. Sedangkan ini adalah larutan standar untuk juga larutan standar per sentimeter. Dan ini adalah alat elektroda untuk konduktometer. Sudah jelas ya? Terima kasih. Itulah tadi sedikit pemaparan dalam pengenalan alat potensiometer. Semoga kita semua bisa memahaminya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.